Oke. Ya, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Mau bahas yang tadi? Ya, jangan. Oh, iya. Biarkan itu off the record saja. Kita ke Mas Adi. Mas Adi, kalau melihat dari masing-masing paslon, apakah percaya diri? Dari kubunya masing-masing percaya diri bahwa swing voter dan juga undecided voternya akan ke mereka nih. Tapi Mas, kalau melihat ini kan cukup tinggi angkanya, sampai dengan 10-15%. Anda melihatnya apakah juga ini akan terbagi nantinya suaranya? Kalau kita membaca teori dan data-data, swing voter itu nggak mungkin ada yang memonopoli. Diangkut semua oleh satu. Walaupun 03 tadi mengatakan itu. Dan diangkut semua oleh nomor 3. Secara teori itu nggak rasional. Karena swing ini memang betul. Dia adalah pemilih yang cukup kritis dan rasional. Dan variabel mengubah pilihan politiknya banyak, Pak. Dia akan melihat program soal, ini programnya bisa cash and carry, bisa juga bisa berupa kebijakan-kebijakan yang dirasa bisa mengubah soal bagaimana tendensi di bidang ekonomi secara umum. Apakah misalnya Capres ini akan mengubah tentang bagaimana indeks demokrasi kita, bagaimana tentang ekonomi kita, termasuk soal daya beli masyarakat secara umum. Tapi di atas itu ada dua variabel penting, bahwa pemilih rasional ini juga adalah mereka yang senang diajak diskusi langsung dan bertemu. Ini adalah hal-hal yang menurut saya secara teori memang kalau kita bicara tentang swing itu susah untuk dimonopoli oleh siapapun nantinya. Pasti terdistribusi. Kalaupun toh tidak merata, dia akan berbagi ke tempat-tempat yang lain. Karena kalau kita membaca visi misi nomor 1, 2, dan 3 itu banyak titik temunya. Apalagi dikaitkan dengan debat yang kelima kemarin. Ini mirip Majelis Taklim. Ini mirip-mirip kerja Majelis Taklim, saling mendoakan, saling membesarkan, setuju dan memberikan masukan. Betul. Gitu. Kalau nggak mau disebut Majelis Taklim, ya mirip-mirip kerja kelompok lah. Gitu. Karena banyak afirmasi yang kemudian mempertemukan begitu banyak isu tentang pendidikan, tentang kesehatan, tentang kesejahteraan, bahkan tentang bagaimana teknologi, itu kan sama satu sama yang lain. Ini yang saya kira menurut saya. Jadi makin bingung dong swing voter dengan debat terakhir ya? Nanti di akhir, karena ini kan tidak langsung selesai soal bagaimana kampanye yang dilakukan oleh paslon. Debat kandidat itu kan bagian dari metode kampanye. Ini per hari ini misalnya kita lihat 1 kemana, 2 kemana, 3 kemana, akselerasi politiknya. Kunjungan-kunjungan itulah yang sebenarnya semakin mempertebal kemana arah dan pilihan politik. Tapi debat itu kan bisa mempengaruhi mereka-mereka ini kan. Kalau saya membaca kecenderungan data dan statistik ya, kalau debat untuk nomor 2 itu dirasa tidak terlampau signifikan pengaruhnya. Dulu misalnya Mas Gibran diasumsikan sebagai sosok yang dinilai tidak sopan karena mencari-cari kesalahan Mahfud dan Muhaimin misalnya. Tapi hasil surveinya segitu-gitu angkanya. 46, 47, 48 nggak pernah turun. Mestinya kalau debat berpengaruh pada nomor 2 mestinya turun gitu. Mestinya turun dan bahkan bisa di bawah 40. Tapi nyatanya yang menurut saya mengaruh secara signifikan debat itu nomor 1 dan nomor 3. Dulu misalnya ketika Mas Ganjar itu dilihat terlampau agresif misalnya menyerang Jokowi, menyerang Pak Prabowo Subianto, itu kan turun trennya. Tapi di debat kedua ketika tidak menyerang, datar misalnya, dia kembali naik. Begitupun dengan Anies di debat yang kedua kemarin antar capres, serang terus. Tapi kan overdosis, tensinya turun. Dulu Anies kan naik di debat pertama kelihatan elegan, smart, intelektual. Tapi debat kedua, overdosis menyerang Prabowo Subianto dan bahkan terkesan mempermalukan, bahkan terkesan itu nyerang pribadi, turun lagi, Pak. Jadi seleranya kemana sebetulnya sih? Yang ingin saya katakan adalah kalau kemudian kita ingin bicara tentang swing voter kemana arah dan dukungan politiknya, untuk nomor 2 nggak ada pengaruh apapun. Berpengaruh di nomor 1 dan nomor 3. Up and down, elektabilitasnya kelihatan secara signifikan. At the end of the day-nya, kalau kita bicara tentang swing voter, tentu ukurannya bukan hanya debat. Kerja ke lapangan, ketemu langsung masyarakat, entah itu dilakukan oleh calon ataupun tim sukses dan relawannya. Karena pemilih ini ingin engage secara langsung. Tapi kalau swing voter ini masuknya apa sih? Educated atau uneducated? Kalau melihat profil demografi swing voter ini kelas menengah ke atas. Ekonominya kelas menengah ke atas, pendidikannya kelas menengah ke atas, dan rata-rata memang mereka ini engage ya dengan politik dan sangat aware dengan media sosial. Jadi ini yang kemudian saya kira pemilih-pemilih dalam konteks ini nggak main-main treatment politiknya. Oleh karena itu yang paling penting untuk mencari swing voter itu banyak variabelnya, Bu. Seperti yang tadi saya sebutkan bahwa gagasan itu tetap penting. Prabowo, kemudian Anies, kemudian Ganjar harus mampu meyakinkan, terutama di sisa masa kampanye. Kalau saya jadi presiden, setahun 2 tahun pertama, soal
pendidikan, soal kesejahteraan akan selesai. Jadi problem-problem dan bolong-bolong Jadi terkait semacam dengan kayak bangsa dan timetable negara. gitu ya. Betul. Artinya apa? Pemilih swing ini hanya ingin melihat bahwa ada satu komitmen politik yang disampaikan oleh calon yang menggaransi. Ini bukan hanya sebatas omon-omon visi misi ini. Ini bukan hanya sebatas laporan ke KPU. Ini bukan hanya sebatas narasi paslon dan tim sukses. Yang paling penting adalah bagaimana komitmen kalau dia jadi presiden. 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, kemiskinan bisa diturunkan di angka 5 atau 6%. Kalau itu yang dilakukan, swing relatifly akan menentukan pilihan politiknya. Tapi secara teori, tak mungkin ada yang memonopoli. Oke, Bang Anin, tanggapan Anda? Ya, saya sepakat dengan Mas Adi itu. Misalnya Pak Prabowo memang membuat timeline dalam program-programnya. Misalnya ya, dalam 2 tahun, kalau Anda baca visi misi kita itu dalam 2 tahun, kita akan membuat kemiskinan di Indonesia, kemiskinan ekstrim ya, itu 0%. Kemiskinan ekstrim itu harus 0% dalam 2 tahun. Kemudian gaji guru kita buat upah minimumnya, artinya tidak ada lagi guru di Indonesia yang digaji misalnya 300.000, 400.000 dalam sebulan. Minimal gaji guru paling rendah itu adalah 2 juta. Nah, itu dibuat dalam visi misi kita. Kenapa? Perhatian kita terhadap sektor pendidikan harus maksimal, karena ini adalah pondasi dasar dari pembangunan bangsa. Itulah kenapa sebabnya Pak Prabowo hampir semua program itu bicara tentang penyiapan masa depan. Pak Prabowo selalu bilang saya ingin menjadi jembatan masa depan buat anak-anak kita. Makanya program-program Pak Prabowo itu rata-rata adalah program-program untuk perempuan dan anak. Makan siang gratis, ibu hamil, itu adalah semua program-program untuk perempuan dan anak, termasuk di bidang ekonomi dan kesejahteraan sosial. Misalnya kredit usaha rakyat ke depan itu ingin kita fokuskan untuk perempuan, karena banyak pihak yang paling menderita dari dalam kemiskinan itu adalah perempuan dan anak. Nah, makanya salah satu solusi untuk mengakselerasi kesejahteraan sosial itu adalah memberikan akses yang cukup untuk perempuan dan untuk mempersiapkan masa depan anak-anak. Tadi juga sempat dikatakan bahwa kalau untuk 02 nampaknya debat juga tidak berpengaruh signifikan, Bang Daniel. Iya, betul. Itu bahkan adalah perspektif jamak ya di semua survei. Debat impact-nya itu kecil. Karena memang debat ini adalah bagian dari strategi kampanye kan. Banyak strategi kampanye lain yang harus digunakan. Nah, kami menggunakan debat sebagai bagian strategi kampanye, bukan sekedar ingin ada orang memang ingin menggunakan debat untuk menjatuhkan yang lain, tapi kami akan fokus menjadikan debat untuk menyampaikan pesan dan ide. Nah, kemudian instrumen kampanye yang lain kita maksimalkan. Oke, saya ke Bang Pipin Sopyan. Bang Pipin, kalau tadi Anda di akhir statement Anda mengatakan banyak sekali permasalahan. Notabene-nya adalah di kubu 2 juga ingin menyelesaikan permasalahan tersebut, Bang Pipin, sebagaimana nanti disampaikan oleh Bang Anin begitu. Jadi, apakah Anda masih yakin bisa menambah lagi suara untuk Anies Baswedan, mengingat semuanya juga ingin semua ada perbaikan begitu? Ya, kalau kita melihat kan bedanya 01 dengan 02 dan 03 adalah ketika 02 dan 03 membawa isu keberlanjutan. Dan kalau kita melihat, kalau saya tanya ke masyarakat, apa sih persoalan yang kita hadapi saat ini? Masyarakat, saya tanya satu persatu, di berbagai kesempatan, mereka mempersoalkan sembako yang mahal, mereka mempersoalkan yang lapangan pekerjaan yang sempit, mereka mempersoalkan pupuk yang sulit, dan pertanyaannya, apakah kondisi itu mau dilanjutkan atau mau dirubah? Rata-rata mereka ingin perubahan. Dan saya harus katakan ya, ketika Bang Daniel menyampaikan tadi apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo ke depan, seharusnya kan itu yang dilakukan juga oleh bapaknya Gibran saat ini sebagai presiden. Jadi ketika kita melihat bahwa yang masyarakat harapkan tuh, kenapa saya katakan bahwa setiap coblosan itu ada harapan, juga ada ada kekecewaan, ada kemarahan. Karena di saat ya dana digelontorkan untuk food estate dan kemudian gagal menyediakan pangan buat kita, kemudian rakyat Indonesia, para petani saat ini untuk mendapatkan pupuk yang murah aja susah.
harganya sangat mahal. Ini yang dirasakan oleh mereka. Saat ibu-ibu saat ini ketika berharap food estate itu berhasil menggunakan dana rakyat triliunan rupiah untuk memberikan pangan yang murah, saat ini gagal dan sembako saat ini mahal. Jadi bagaimana kalau Bung Daniel mengatakan seakan-akan ini tidak ada persoalan, padahal yang kita rasakan, rakyat Indonesia rasakan, dan yang itu disampaikan oleh Pak Anies, mereka bebannya besar. Dan bagaimana mungkin kita dengan tenang-tenang mengatakan bahwa ini tidak ada persoalan, bahwa ini kita hanya memberikan harapan betul. Dan itulah mereka yang dibawa adalah ingin ada perubahan ke depan. Jadi bagi kami saat ini adalah ketika Mas Anies mengatakan bahwa negara harus welas asih, negara tidak boleh berdagang dengan rakyatnya, mereka merasakan saat ini rakyat hanya menjadi konsumen. Proyek nasional yang banyak saat ini kita rasakan lebih banyak padat modal dibandingkan padat karya, sehingga tidak menyerap lapangan pekerjaan. Refleksi itu seharusnya bisa dirasakan. Mohon maaf, saya harus sampaikan di saat kenapa tidak ada efek dampak kepada 02. Saat ini mohon maaf lebih banyak bansos yang menggelontorkan di masyarakat ya. Ketika mereka saat ini ada politisasi bansos, apa yang terjadi dulu? Saya adalah anak buahnya Bang Daniel ketika menjadi anggota jubirnya 02. Apa yang kita lakukan? Kita lawan politisasi bansos, kita lawan program sertifikat tanah yang digunakan untuk kampanye dan sebagainya. Tapi sekarang Bung Daniel ini menikmati itu semua. Dan yang di bawah yang dirasakan saat ini banyak pemilih, mohon maaf, yang dalam kondisi ekonomi saat ini mereka merasakan bahwa kesulitan. Makanya kesulitan hidup ini yang sangat berat, mereka marah, mereka kecewa, dan 14 Februari yang akan ditunjukkan. Poinnya sudah kita tangkap, Abang. Nanti kita juga akan memberikan ruang kepada Bang Daniel, Bang Emrus, dan juga Mas Adi. Tapi kita tahan dulu. Kita jeda dulu berikut ini saat lagi.